salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita ada hari ini karena Tuhan masih izinkan kita ada. Itu berarti kita harus hidup dan kita harus mencari kehendak Tuhan dan kita menjalankan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, orang yang menemukan kehendak Tuhan itu adalah penemuan yang terbesar. Orang yang melakukan kehendak Tuhan itu adalah prestasi yang terbesar. Jadi prestasi apa yang terbesar dalam hidup kita? Ketika kita mengetahui kehendak Tuhan dan kita menjalankan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah prestasi yang terbesar. Jangan salah kita kejar prestasi-prestasi dunia yang pada akhirnya justru tidak membawa kita menikmati kebahagiaan kekal di dalam kerajaan surga. Paulus dia bilang semua yang dia anggap berharga, prestasi-prestasi itu sejak dia kenal Kristus, dia anggap semua itu sampah. Dia buang semua itu, dia tinggalkan itu. Dia berlari kepada tujuan. Tapi hari ini perhatikan bahwa orang rela mengorbankan kebenaran hanya untuk kepentingan sesaat. Tetapi berbahagialah orang-orang yang mengorbankan segala-galanya demi kebenaran, demi sesuatu yang benar. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai 13. Filipus di Samaria. Kaum pria baca yang genap atau yang pertama, silih berganti wanita, sampai ayat 13 kita baca sama-sama. Kaum pria 1, 2, 3. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Maka sangat besar sukacita dalam kota itu. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Sama-sama. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, nah kita dari bagian ini kita belajar tentang kuasa pemberitaan Injil. Atau kuasa di dalam memberitakan Injil. Kuasa pemberitaan Injil. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada sebuah pernyataan ini menarik sekali tentang misi. Pernyataannya begini, gereja ada karena misi dan gereja ada untuk misi. Gereja ada untuk misi. Nah, artinya bahwa kita bersyukur ada orang-orang yang dulu telah pergi, yang dulu telah datang memberitakan Injil Tuhan sehingga hari ini ada gereja. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa gereja itu ada untuk memberitakan Injil, untuk misi. Jadi gereja hari ini ada karena misi, dan jangan lupa gereja ada itu untuk misi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau terlibat di dalam
menuntaskan amanat agung Yesus Kristus, kita bisa terlibat di dalam 3D. Artinya, kita terlibat di dalam doa. Kita berdoa untuk misi. Bapak Ibu, setiap hari di dalam doa-doa, di dalam pribadi, di dalam keluarga, jangan sampai tidak berdoa untuk misi, untuk penginjilan. Karena itu adalah doa yang egois, tidak mendoakan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Bapak Ibu, kita berdoa setiap hari di tempat kita masing-masing. Hari Sabtu di dalam gereja kita ada ibadah doa. Kita berdoa juga tentang misi, supaya Tuhan buka pintu-pintu sehingga banyak orang boleh percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena gereja ada untuk misi. Gereja ada karena misi. Nah, kita bisa terlibat dalam doa. Lalu yang ketiga, kita bisa terlibat juga di dalam dana. Artinya bahwa kita mendukung pelayanan pemberitaan Injil, pelayanan misi itu dengan harta yang ada pada kita. Kita memberikan uang kita, supaya dengan uang kita itu bisa menopang pelayanan pekerjaan Tuhan, pelayanan penginjilan, pemberitaan Injil kepada orang-orang. Lewat dana kita, lewat uang kita, lewat harta kita. Ingat bahwa Tuhan kadang titip lewat kita. Kita hanya menjadi penyalur saja, supaya pekerjaan Tuhan terus maju, terus berkembang. Itu sebabnya kalau Tuhan memberkati kita dengan berkat, dengan uang, dengan harta, jangan simpan itu, jangan timbun itu hanya untuk diri sendiri. Kita pakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa mendukung juga, terlibat, yaitu lewat daya kita. Kita memberi diri kita dan diutus pergi memberitakan Injil Tuhan. Memang ada orang-orang yang dipanggil secara khusus untuk pergi dan memberitakan Injil. Tetapi kita yang tidak terpanggil secara khusus, tidak pergi, tugas kita adalah berdoa bagi mereka yang pergi. Kita mendukung mereka dengan harta kita, dengan uang kita. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dan yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita terus berdoa supaya ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ada pintu-pintu yang dibuka oleh Tuhan, sehingga orang dari segala suku, segala kaum, segala bahasa, siapa saja, supaya diselamatkan. Karena itulah kehendak Tuhan. Jangan kita bilang, saya hanya fokus kepada suku saya saja, kepada bangsa saya saja, kepada keluarga saya saja, kepada marga saya saja. Itu adalah bukan kehendak Tuhan. Justru itu melawan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki supaya seluruh bangsa, seluruh kaum, suku dan bahasa diselamatkan oleh Tuhan. Gereja yang tidak menjalankan itu, gereja itu akan ditegur oleh Tuhan. Gereja itu akan didisiplinkan oleh Tuhan. Gereja itu akan ditegur keras oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pemberitaan Injil rupanya itu bukan pilihan. Itu adalah suatu keharusan. Makanya Paulus bilang begini di dalam 1 Korintus 9, 15 ayat 16. Celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Kalau kita tidak memberitakan Injil, maka yang terjadi adalah celaka. Yang terjadi adalah tidak ada berkat, tidak ada penyertaan Tuhan di sana. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Tetapi ayat ini kita juga bisa balik dia. Diberkatilah aku karena aku memberitakan Injil. Amin. Pribadi yang memberitakan Injil adalah pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang memberitakan Injil adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Gereja yang memberitakan Injil adalah gereja yang pasti diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Celakalah aku, celakalah keluargaku, celakalah gerejaku kalau kami tidak memberitakan Injil.
Injil itu adalah nomor satu. Oh, luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa supaya Tuhan buat kita mengerti. Tuhan membuka mata kita supaya kita melihat isi hati Tuhan yang luar biasa itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari pembacaan kita tadi, kita lihat ya ayat 4 tadi ya. Ayat 4 sampai 13, rupanya lihat latar belakangnya itu ada di ayat 1. Pasal 8 ayat 1, penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria dan seterusnya. Nah, jadi ini latar belakangnya, yaitu ada penganiayaan. Ada aniaya yang hebat yang terjadi di Yerusalem. Kalau kita bertanya, kenapa bisa terjadi penganiayaan yang hebat di Yerusalem? Kalau kita ingat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, waktu Roh Kudus dicurahkan, tetapi kamu, pasal 1 ayat 8 ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi pasal 2, 3 sampai pasal yang ke-7, kita lihat bahwa umat-umat Tuhan itu sudah dipenuhi sama Roh Kudus. Mereka selalu ada di dalam persekutuan. Mereka selalu belajar akan firman Tuhan. Mereka selalu memecah-mecahkan roti bersama. Mereka berdoa bersama. Jadi suasana rohaninya itu bagus sekali. Tetapi perhatikan bahwa mereka mengabaikan amanat agung. Itu sebabnya Tuhan harus paksa mereka. Tuhan harus dorong mereka dengan aniaya. Supaya apa? Supaya mereka pergi. Supaya mereka menjalankan perintah Tuhan. Mereka tiba di Yudea, mereka tiba di Samaria. Bapak Ibu Saudara, andai kata mereka taat kepada Kisah 1 ayat 8, mereka mau pergi dan menjadi saksi Tuhan, kemungkinan pasal 8 ayat 1 ini tidak ada. Kemungkinan besar tidak akan terjadi penganiayaan. Tetapi karena mereka mengabaikan yang utama, maka Tuhan izinkan penganiayaan supaya mereka tersebar, supaya mereka pergi. Jadi satu sisi kita lihat kayak, wah ini kenapa terjadi kekacauan? Kenapa orang datang dan kasih Yerusalem itu rata dengan tanah? Perhatikan, karena memang Tuhan izinkan. Ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan lewat aniaya yang hebat yang terjadi. Nah, itu sebabnya situasi yang terjadi di sekitar kita hari ini, jangan pakai kacamata kita, tapi kita lihat dari atas. Lihat dari kacamata Tuhan. Lihat dari tahta Tuhan, lihat ke bawah. Bapak Ibu Saudara, orang yang melihat keadaan dari sudut pandang Tuhan, orang itu akan dapat bijaksana yang tinggi sekali. Dia akan mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Nah, Tuhan izinkan mereka menghadapi penganiayaan. Lalu mereka semua tersebar, kecuali rasul-rasul. Artinya bahwa umat Tuhan tersebar. Lalu rasul-rasul itu ada tetap di Yerusalem. Dari semua yang tersebar, kita lihat rupanya ada seorang yang bernama Filipus. Nah, dari kehidupan Filipus ini kita melihat bagaimana Filipus seorang yang punya hasrat untuk memberitakan Injil. Lalu kita lihat bagaimana kuasa yang Tuhan kerjakan ketika Filipus itu memberitakan Injil. Dan bagaimana hasil setelah Filipus dia memberitakan Injil. Nah, perhatikan bahwa hasrat untuk memberitakan Injil. Siapa sebenarnya Filipus ini, Bapak Ibu? Filipus ini kalau di dalam Alkitab itu ada dua orang yang bernama Filipus. Yang pertama itu Rasul Filipus. Dan yang kedua adalah diaken atau majelis yang bernama Filipus. Di dalam pasal 6, Bapak Ibu perhatikan, ini 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin ya. Nah, ini pasal 6 Kisah Rasul, ayatnya yang ketiga.
Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan seterusnya ayat 5, mereka memilih Stefanus yang penuh iman Roh Kudus dan Filipus. Nah, jadi Filipus adalah salah satu orang yang diangkat, orang yang terkenal baik, orang yang penuh roh dan hikmat. Nah, jadi yang tersebar ini adalah Filipus yang diaken, bukan Filipus yang rasul. Karena rasul-rasul itu tetap ada di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu perhatikan bahwa Filipus yang adalah seorang diaken ini, dia pergi ke Samaria. Lalu dia memberitakan Injil di sana. Jadi yang memberitakan Injil ini bukan Filipus yang rasul, tapi Filipus yang diaken. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, perhatikan bahwa sebenarnya apa tugas diaken itu? Apa tugas daripada diaken? Diaken itu bertugas untuk mengurus meja, mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan sosial, yang berkaitan untuk menolong orang lain, orang yang membutuhkan. Itu adalah tugas diaken. Tetapi kita lihat Filipus, dia seorang yang tidak hanya menjalankan tugas sebagai diaken, tapi juga dia menjalankan tugas memberitakan Injil. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena ada hasrat yang besar, ada satu dorongan, satu keinginan di dalam hatinya untuk juga tidak membatasi dirinya hanya pada soal-soal mengurus sosial itu, tapi dia juga terlibat di dalam pemberitaan Injil Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, luar biasa. Filipus terlibat dalam pemberitaan Injil. Nah, apa sebenarnya yang Filipus beritakan? Dalam ayat 5, perhatikan, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Kenapa Filipus beritakan Mesias? Karena Samaria itu adalah ibu kota kerajaan Israel Utara, yang juga punya pengharapan mesianik bahwa Mesias akan datang. Itu sebabnya Filipus memberitakan tentang Mesias yang dinanti-nantikan juga oleh orang-orang Samaria yang ada di situ. Lalu di dalam ayat 12, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan seterusnya. Nah, Filipus memberitakan tentang Yesus Kristus, tentang kerajaan Allah. Orang yang memberitakan tentang Yesus, sebenarnya dia memberitakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus bukan manusia yang diangkat menjadi Tuhan, tapi Yesus itu adalah Tuhan. Dia datang dan dia mati menggantikan kita orang berdosa, supaya kita yang berdosa kelak bisa diselamatkan. Jadi Filipus memberitakan tentang Mesias, tentang kerajaan Allah, tentang Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus bukan manusia. Lalu yang kedua, Filipus memberitakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Yesus adalah satu-satunya yang dapat membawa kita sampai ke dalam kerajaan surga, yang bisa menyelamatkan kita dari segala belenggu, ikatan, perbudakan, rantai daripada dosa, daripada kuasa kegelapan. Filipus memberitakan bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu adalah juru selamat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Filipus memberitakan Yesus karena ada hasrat yang besar, ada satu dorongan yang kuat untuk Filipus ini memberitakan tentang Yesus Kristus. Waktu mereka tersebar, Filipus tidak ngomel. Tuhan ini di mana? Tuhan ini tidak adil. Tuhan ini tidak mengasihi kita. Mereka melarikan diri, menyelamatkan diri. Tetapi Alkitab catat, Filipus setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka tersebar sambil memberitakan Injil. Ada satu dorongan yang kuat. Sambil mereka pergi, sambil mereka memberitakan Injil. Siapa itu Yesus? Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang itu akan terdorong,
orang itu akan digerakkan untuk memberitakan Injil. Jadi kalau kita bilang kita penuh Roh Kudus, tapi kita tidak pernah buka mulut beritakan Injil, kita sebenarnya orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Kita dipenuhi dengan Roh Kudus, karena kita justru membicarakan hal-hal yang lain. Bapak Ibu Saudara, orang yang penuh Roh Kudus, dia akan terdorong, dia akan punya hasrat yang besar untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah juru selamat satu-satunya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, Filipus siapa dia? Dia orang biasa. Dia bukan seorang yang hebat. Dia orang yang sederhana sekali. Dia hanya seorang diaken saja. Tapi perhatikan bahwa dia punya hasrat yang kuat. Itu sebabnya Tuhan memakai Filipus. Allah pakai dia dengan ajaib, dengan luar biasa. Orang yang sederhana, tapi karena punya hasrat yang besar, maka Filipus dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan pakai Filipus untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Yesus yang telah mati dan telah bangkit, mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, yang memberikan anugerah kepastian hidup yang kekal kepada kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah sekarang hasrat ini juga ada sama kita? Apakah dorongan ini juga ada sama kita, umat Kingmi, yang umat Tuhan yang ada di atas tanah Papua ini? Kita yang ada di dalam Jemaat Karmel ini, adakah hasrat ini ada dalam hati kita? Bahwa kita punya hasrat untuk memberitakan Injil. Kemana saja kita pergi, baik di jalan kah, baik di pasar kah, baik di mobil kah, baik di mana saja, di kantor kah, di tempat kerja kah, hasrat itu mendorong kita untuk memberitakan Injil. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena gereja ada karena misi, dan gereja itu ada juga untuk misi. Gereja ada bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Yang lain itu nomor 2, nomor 3. Yang utama adalah gereja ada untuk misi. Lalu yang kedua, kita lihat kuasa ketika Filipus dia memberitakan Injil. Nah, kita lihat bahwa ada kuasa yang menyertai Filipus ketika dia memberitakan Injil. Dia menyampaikan kabar baik di Samaria itu. Nah, ada kuasa yang hebat, kuasa yang ajaib, kuasa yang luar biasa ketika Filipus buka mulut. Kuasa itu mengerjakan terobosan-terobosan, membuat hal-hal yang luar biasa terjadi ketika Filipus ini memberitakan Injil. Dia hanya orang biasa, tapi kita lihat Tuhan pakai dia luar biasa. Nah, ini ajaib ya. Orang biasa, tapi Tuhan pakai luar biasa. Nah, kenapa? Karena memang kuasa yang daripada Roh Kudus yang ada di dalam Filipus, yang menyertai Filipus, kuasa itu mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Nah, sebenarnya kita semua orang percaya, siapapun kita, tatkala kita percaya, sebenarnya kita diberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk kita menjadi anak-anak Allah. Kisah 1 ayatnya yang ke-12. Nah, tetapi setiap orang yang percaya diberinya kuasa. Kuasa untuk apa? Bukan untuk bakulai. Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Lalu, ya kuasa itu juga ketika Roh Kudus turun dan memenuhi kita. Kita akan menjadi saksi Tuhan. Jadi, ada 2 kuasa. Kuasa kita jadi anak Allah. Kuasa untuk kita menjadi saksi Tuhan. Bicara tentang Yesus. Lalu perhatikan bahwa apa wujud kuasa yang Tuhan kerjakan lewat pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Filipus. Nah, kuasa yang pertama adalah kuasa yang merobohkan tembok. Kita tahu bahwa orang Israel dengan orang Samaria itu bermusuhan. Dari sananya mereka bermusuhan. Mereka tidak bergaul karena tidak boleh. Orang Israel tidak boleh bergabung dengan orang Yahudi. Kenapa? Karena ada permusuhan. Apapun yang terjadi tidak boleh bergaul. Karena apa? Karena
musuh. Mereka itu musuh kami. Kami ini musuh mereka. Mereka tidak bergaul satu dengan yang lain. Tetapi kita lihat, Yesus kasih teladan luar biasa ya. Dalam Yohanes pasal 4, Yesus melintasi Samaria. Ingat percakapan di tepi sumur itu. Yesus minta air kepada seorang wanita Samaria. Lalu apa kata perempuan itu? Mengapa kamu orang Yahudi minta air kepada saya orang Samaria? Kalimat ini muncul karena memang ada permusuhan antara orang Israel dengan orang Samaria. Tetapi luar biasa Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus mendorong dia untuk masuk sampai ke wilayah-wilayah musuh, masuk kepada orang-orang yang bermusuhan. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara, waktu Filipus masuk, orang-orang di sana mereka menerima Filipus. Mereka tidak mempersalahkan status Filipus. Bahkan Filipus memberanikan diri juga masuk ke dalam daerah itu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi kuasa yang menghancurkan tembok pemisah. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus memenuhi hati kita, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah pertanyaannya, apakah kita hari ini masih punya musuh? Apakah hari ini ada orang yang kita musuhi, kita tidak boleh bergaul, tidak boleh kita masuk kepada mereka. Mereka pun demikian. Perhatikan bahwa orang dipenuhi Roh Kudus, tidak ada tembok-tembok yang memisahkan. Roh Kudus akan bawa kita justru masuk ke wilayah-wilayah musuh. Dan Roh Kudus juga menolong sehingga orang-orang di wilayah musuh tidak mempermasalahkan tentang status keberadaan kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, luar biasa. Filipus Tuhan pakai masuk sampai kepada wilayah-wilayah bermusuhan. Karena kuasa itu merobohkan tembok. Nah hari ini kita lihat Roh Kudus dalam kita. Apakah tembok-tembok itu rubuh? Ataukah kita berpikir kita sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi hari ini kita bangun tembok besar-besar supaya orang tidak bisa masuk, kita pun tidak bisa keluar. Tembok itu kita bangun sendiri. Roh Kudus mau kasih roboh, tapi kita menghalangi Roh Kudus. Kita bangun tembok-tembok, kita bikin sekat-sekat sehingga tidak ada pergaulan satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Filipus pergi memberitakan Injil dan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Di mana? Di Samaria. Kok bisa? Karena ada kuasa Roh Kudus. Lalu yang kedua, ayatnya yang ke-7 kita lihat. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak orang lumpuh, orang timpang yang disembuhkan. Nah, kuasa yang kedua ini adalah kuasa yang mengalahkan kuasa kegelapan. Filipus penuh dengan Roh Kudus, menyebabkan kuasa kegelapan itu dikalahkan. Oh, luar biasa. Roh-roh jahat yang menguasai orang-orang di sana, rupanya akhirnya mereka keluar. Mereka terlepas, mereka dibebaskan, mereka diselamatkan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena memang kuasa itu kuasa yang luar biasa sekali. Kuasa yang merobohkan, kuasa yang menghancurkan setiap tembok, setiap siasat, kekuatan-kekuatan yang dibangun oleh kuasa kegelapan. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Perhatikan, waktu kita menjadi orang percaya, sebenarnya kita ada di dalam medan tempur, medan peperangan rohani. Kita menjadi sasaran dan kita juga harus memberikan perlawanan kepada kuasa kegelapan. Jadi kita diberi kuasa untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Tapi hari ini kita lihat, namanya anak Tuhan, namanya orang percaya, bukan menghancurkan kuasa iblis, tapi kerjasama pakai kuasa iblis. Untuk apa? Untuk kaya raya, untuk dapat jabatan, untuk punya wibawa dan lain sebagainya. Hari ini orang kalau mau sukses, mau berhasil, mau dapat jabatan, harus punya ilmu supaya aman, dijaga, dilindungi, dan ditolong. Perhatikan bahwa orang yang pegang ilmu, orang yang pakai kuasa kegelapan,
pakai jimat-jimat, orang itu akan mati dengan jimat. Orang itu akan dibunuh oleh kuasa kegelapan itu. Itu sebabnya kalau keluar rumah harus pakai kain ikat pinggang. Harus pakai ini dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya dijaga dan lain sebagainya. Perhatikan bahwa kita bukan kerjasama dengan kuasa gelap. Justru kita diberi kuasa untuk menghancurkan pekerjaan kuasa gelap. Filipus luar biasa. Banyak orang yang dirasuk, dikuasai kuasa kegelapan. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus, semua itu dilepaskan. Kuasa kegelapan itu dilenyapkan. Sehingga ada banyak orang dilepaskan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dalam 2 Yohanes pasal 2 Yohanes 4 ayat 4. Di sana dikatakan bahwa roh yang ada dalam kita itu lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Berarti sebenarnya roh kita itu tidak bisa roh lain lawan kita. Karena roh kita, roh yang ada dalam kita itu lebih besar daripada roh-roh apapun dalam dunia ini. Berarti sebenarnya orang percaya itu tidak takut dengan setan. Sebaliknya setan itu yang takut sama kita. Kenapa? Karena ada roh yang lebih besar di dalam kita. Sehingga kalau orang Kristen takut setan itu aneh sekali. Itu dipertanyakan itu. Kenapa tapi takut setan? Padahal ada roh yang lebih besar di dalam dia. Kalau dia takut setan, berarti kuasa setan itu lebih besar. Bapak Ibu Saudara, Filipus, Roh Kudus pakai dia, terobos wilayah-wilayah, masuk bahkan kepada daerah-daerah yang gelap, penuh dengan kuasa kegelapan itu. Lalu kita lihat orang-orang yang sakit disembuhkan oleh kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan. Bapak Ibu percaya hari ini mujizat masih ada? Amin ya. Memang mujizat masih ada. Karena kuasa Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Memang kita sakit itu kan seringkali macam-macam. Ada yang memang penyakit fisik biasa. Tapi ada juga sakit yang bukan penyakit fisik. Tapi itu penyakit oleh karena kuasa kegelapan. Karena pekerjaan setan, pekerjaan iblis. Itu sebabnya kita harus lihat, kita harus periksa. Apakah penyakit ini penyakit biasa? Atau penyakit yang bukan biasa? Seperti yang tadi saya saksikan itu ya. Anak kecil ini sakit. Dia sudah bawa berobat, periksa, scan sana sini. Scan kepala, scan tulang-tulang semua. Semua baik, tidak ada masalah. Tapi orang itu tetap sakit. Ini sebenarnya masalahnya apa? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kuasa yang mendatangkan kesembuhan. Lalu di dalam ayatnya yang ke-8 kita lihat. Kuasa yang lebih besar daripada orang besar. Nah, perhatikan bahwa kata besar berapa kali muncul di sini. Ada sukacita besar, ada orang kecil besar. Nah, orang kecil besar ini bisa berarti ada anak kecil, ada orang-orang dewasa. Tetapi sebenarnya ada orang-orang yang besar, orang-orang yang berpengaruh di dalam kota itu. Dan orang-orang yang tidak berpengaruh. Tetapi di Samaria kita lihat, Simon, tukang sihir itu, dianggap sebagai orang besar. Karena semua orang ikut dia, semua orang takjub kepada dia. Dan sudah lama dia mentakjubkan kota itu, orang-orang di sana dengan sihirnya. Tetapi perhatikan bahwa waktu Filipus tiba di sana, Filipus memberitakan tentang Yesus Kristus. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Orang yang selama ini merasa diri besar, akhirnya takluk karena ada pribadi yang lebih besar daripada dia. Orang yang merasa diri besar, sebenarnya itu hanya perasaan saja. Karena memang dia bukan orang yang terbesar. Hari ini Bapak Ibu Saudara, seringkali kita merasa kita terbesar. Kita punya kuasa hebat. Padahal sebenarnya ada yang jauh lebih besar, lebih hebat dari kita. Seringkali itu hanya perasaan kita saja. Nah, saya ini rasa saya yang paling hebat. Perasaan ya. Bahaya kalau perasaan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat Simon takjub.
kepada pemberitaan daripada Filipus. Karena ada pribadi yang terbesar. Siapa dia? Dia adalah Yesus Kristus. Pribadi yang terbesar. Pribadi yang lebih penting. Pribadi yang di atas segala-galanya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, seringkali orang merasa diri besar. Mungkin karena kekayaannya. Mungkin karena kedudukannya. Jabatannya. Mungkin karena kepintarannya. Mungkin karena talenta dan karunia-Nya, orang itu merasa besar. Padahal hanya perasaannya saja yang besar. Sebenarnya orang itu tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu Saudara, Simon sekian lama merasa diri besar. Tapi waktu dengar tentang Injil Yesus Kristus, akhirnya dia takjub, dia takluk, dan dia menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan sejak itu dia terus mengikut Filipus. Dia terus terlibat di dalam pelayanan dan luar biasa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kuasa yang menyebabkan orang selama ini merasa besar, akhirnya takjub juga dengan kuasa Tuhan Yesus yang jauh lebih besar di atas segala-galanya. Bapak Ibu Saudara, siapa Filipus? Filipus orang yang sederhana. Dia orang yang tidak ada apa-apanya, tetapi dia seorang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan orang yang sederhana, yang merendahkan diri dipakai oleh Tuhan. Sehingga kita lihat perkara-perkara yang ajaib besar terjadi lewat pemberitaan Injil disampaikan oleh Filipus. Bapak Ibu Saudara, berarti pemberitaan Injil itu pasti akan disertai dengan tanda-tanda yang ajaib. Tanda-tanda yang heran oleh orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak ada apa-apanya, tetapi kuasa Roh Kudus memakai mereka. Kemarin waktu meninggal penginjil Maniagasi, ya Bapak John dan semua yang terlibat dulu dalam pemberitaan Injil di kota Jayapura ini, di tanah Papua ini, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, tatkala kita lihat melibatkan diri di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kita lihat Tuhan pakai kita dengan luar biasa. Lalu kita apa hasil pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Filipus? Perhatikan ayat 6 tadi. Ketika orang banyak mendengar pemberitaan Filipus, melihat tanda diadakan, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Bulat hati. Kemudian ayat 12, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakannya. Ayat 13, Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis dan seterusnya. Perhatikan bahwa mereka dengan bulat hati. Bulat hati ini apa maksudnya? Artinya bahwa mereka dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh percaya kepada pemberitaan itu. Mereka menerima dengan sepenuh-penuh hati mereka. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kuasa Injil itu memberikan kelepasan kepada mereka. Kuasa itu memberikan sukacita kepada mereka. Kuasa itu menyebabkan dosa mereka diampuni. Karena percaya kepada Yesus, dosa diampuni. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, luar biasa. Orang yang ada di Samaria, mereka sungguh-sungguh percaya dengan sebulat hati, sepenuh hati. Mereka menerima Yesus, menerima pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Filipus. Ada kepastian hidup yang kekal yang mereka alami. Itu sebabnya apa yang terjadi dalam ayatnya yang ke-8 tadi. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Ini sebuah penekanan ya. Jadi tidak hanya ada sukacita, tetapi besar sukacita. Tidak hanya besar sukacita, tetapi sangatlah besar sukacita di dalam kota itu. Lihat bahwa orang begitu sukacita ketika dosa mereka diampuni, ketika mereka memiliki kepastian hidup yang kekal di dalam Kristus. Dan ada sukacita yang besar. Bapak Ibu, hari ini apa yang membuat kita sukacita? Apakah kita punya uang yang banyak?
Itu bukan sukacita yang besar, Bapak Ibu Saudara. Karena uang seberapa banyak pun pasti habis dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kita mau bersandar kepada Dia, tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Jangan bersukacita kepada semua yang fana. Kita mau sukacita karena apa? Kita punya jabatan, jabatan itu sebentar saja akan lenyap. Kita mau bersukacita sandar kepada kesehatan kita, kekuatan kita. Kita semua semu, Bapak Ibu, kita fana. Tidak ada yang sehat abadi selamanya. Tidak ada yang tetap kuat, gagah dan lain sebagainya. Kita mau bersandar kepada kepintaran kita, Tuhan bisa buat kita bingung-bingung. Kecantikan kita, Tuhan bisa rubah itu. Kita mau bangga dengan apa? Dengan dalam dunia ini. Tapi sukacita yang sejati, ketika orang percaya dan terima Yesus, menerima kabar baik Injil itu dengan sebulat hati, itulah sukacita yang sangat besar, yang tidak bisa diganti dengan apapun. Sukacita yang bertahan selama-lamanya. Meskipun kita tidak punya uang yang banyak, meskipun kita orang sederhana saja, tidak punya pangkat jabatan kedudukan yang tinggi, tetapi sukacita itu sangat besar dalam hidup kita. Hari ini apa yang membuat kita bersukacita di hadapan Tuhan? Jangan sandarkan hidup kita kepada semua yang fana dalam dunia ini. Karena semua akan berlalu, semua akan lenyap dan pergi. Tinggal kita sebatang karang saja, dan apa yang mau kita andalkan. Perhatikan Ayub. Ayub diberkati Tuhan, dia punya segala-galanya. Apa yang kurang? Tapi Alkitab catat Ayub itu orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan izinkan semua itu lenyap, tidak ada satupun yang tinggal. Kesehatannya pun lenyap, hanya tinggal napas hidup dengan Tuhan saja. Tapi Ayub tetap angkat kepala dan bilang, Tuhan itu baik. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua, mari sungguh-sungguh kita kejar sukacita yang abadi. Kita kejar kebahagiaan yang sejati, yang sesungguh-sungguhnya. Jangan habiskan segala-galanya dan kita meninggalkan Tuhan. Kita orang yang paling malang di bawah matahari ini. Tetapi mari lepaskan segala-galanya supaya dapat kebahagiaan yang abadi selama-lamanya.